Seperti ya. Coba ditepuk dulu pundaknya, Cel. Tepuk pundak sendiri. Tuh nggak tahu ini manusia suka punya dua sisi ya. Betul. Kadang lagi baik-baik banget nilai orang. Tapi kalau lagi buruk, bisa. Jas itu hakim, mental itu mental. Gitu, jas mental itu adalah Hakim yang mental. Zaman aku mah Gen Z banget. Halo teman-teman, welcome back to History, di mana di sini kita akan ngobrol tentang cerita aku, ceritanya Cele, dan cerita kita semua. Oke, samping aku nih sekarang udah ada Cele lagi ya. Kita sering ya, jadi sering muncul di satu frame. Ketemu terus ya? Betul. Kita hari ini mau bahas apa? Hari ini kita mau bahas judgmental. Oke, judgmental itu apa, Cele? Menurut pendapat pribadi aja. Menurut judgmental itu ketika kayak kita lihat seseorang, kita nggak tahu apa-apa tentang dia, terus kayak kita tiba-tiba bilang, oh nih orang seperti ini, gitu. Oh. Kayak tanpa dasar gitu lah, nilai orang tanpa dasar menurut Kalau Koko agak beda. Kita ambil dari kata dasarnya ya. Jas itu hakim, mental itu mental. Gitu, jas mental itu adalah hakim yang mental. Itu super sekali. Coba jok saja intermezzo. Ini percakapannya bakal serius ya? Bisa jadi. Kalau percakapannya serius, bolehkah pinjam 100? Wah, nggak dijawab, nggak direspon, berarti nggak ada. Udah geleng-geleng. Oke teman-teman, hari ini kita akan ngebahas judgmental. Udah dengan narasumber yang paling kece, senyum paling manis, yaitu adalah Lara Sati. Mantap. Mantap. Oke. Karena Koko sudah banyak bicara ya, harusnya perempuan yang lebih banyak bicara ya. Silakan. Sekarang udah beda. Oke Kak, Ay mau nanya nih sebelumnya, judgmental tuh kayak menurut kalau Kak Aras apa? Tadi kan kita udah nih. Kalau menurut Kak Aras hakim belum. yang mental. Judgmental tuh apa? Judgmental itu adalah ketika kita melihat seseorang, tapi kita beropini terlalu cepat. Beropini terlalu cepat. Tapi kayak judgmental kayak gitu tuh naluriah kah atau gimana? Kalau saya rasa kayaknya iya. Maksudnya gimana? Gini, sometimes ketika kita melihat seseorang gitu ya, dengan secara nggak langsung, kecuali mungkin kita agak introvert, kita nggak terlalu peduli sama orang, mungkin nggak bakal peduli, nggak ngeliat, dan nggak nilai juga. Judgmental itu kan terjadi karena adanya sebuah penilaian, betul nggak sih? Betul. Artinya kalau orang tidak menilai ya tidak terjadi judgmental. Jadi mungkin kalau misalkan dibilang itu naluri nggak sih? Kebanyakan orang mungkin iya, karena dalam artian ada juga orang-orang yang dalam artian apa ya, lingkungannya, budayanya itu sudah terbiasa tentang hal itu. Contoh simple, kita ngeliat orang baru lewat depan kita. Cewek nih misalkan, cewek kan suka ngeliat cewek ya kan. Terus kayak, orang cakep nih tapi hidungnya kayak operasi ya. Kayak gitulah, kurang lebihnya sih hampir seperti itu. Itu tuh judgmental juga loh. Tapi kalau nggak diungkapin gitu, tetap termasuk judgmental juga kah? Judgmental itu sebenarnya terbagi menjadi beberapa hal. Salah satunya juga bisa judgmental diri sendiri itu ada. Itu ada juga. Tapi kalau misalkan dibilang, oke, itu bukan sesuatu hal yang diungkapin gitu ya. Kira-kira itu judgmental juga atau enggak sih? Mungkin untuk orang yang dia tidak sebutkan, mungkin untuk orang itu tidak judgmental karena kan tidak diungkapkan. Tapi untuk diri dia sendiri sebenarnya judgmental. Kenapa dia bisa beropini untuk orang lain? Karena diri dia bermasalah tentang judgmental dia sendiri. Nanti kita sambung. Lanjut dulu. Tapi harusnya semua orang ada kan? Betul. Rata-rata. Banyak kan. Kan namanya juga judgmental itu kan menilai ya. Dalam arti, wah ini orang lagi ngapain yang di sebelah sana padahal nggak kenal. Nggak pernah ketemu, nggak nyapa. Kita sendiri pun udah kayak punya pikiran mengenai orang tersebut. Sama kayak media sosial juga kan. Seberapa banyak sih video, foto yang kita lihat. Dan seberapa banyak juga kita terlalu banyak beropini tentang sesuatu hal itu. Istilahnya kan gitu kan. Sosial media ya. Betul. Itu yang membuat kita, kalau mungkin zamannya aku masih ada yang kita nggak pakai media sosial kali ya. Dalam artian mungkin kalau kita, kamu kali, zaman aku mah Gen Z banget. Baik. Istilahnya gitu. Mungkin kalau untuk judgmentalnya dalam artian
ada, tapi mungkin intensitasnya itu tidak terlalu tinggi gitu loh. Tapi zaman sekarang itu sangat tinggi sekali. Makanya ketika saya mendapatkan tema ini, saya jadi flashback kayak, gue tuh judgmental banget kayaknya. Karena kenapa? Juga. Maksudnya ini agak melenceng dikit ya. Sedikit sharing, aku kan kerja itu kurang lebihnya adalah banyak interview orang. Dengan sortir CV aja, itu kadang udah ngejudge orang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, belum ketemu orang ya. Misalkan baru kayak dia masuk, belum ngomong banyak, itu gue udah bisa judge orang gitu loh. Dengan secara nggak langsung. Ditambah ada komunikasi, tambah ngejudge lagi. Istilahnya tapi gitu. kan emang harus, karena pekerjaan juga. Betul. Tapi kan kalau bilang Otomatis kan bicara tentang judgmental, berarti aku juga melakukan kurang lebihnya gitu ya. Mungkin Tapi ini untuk kali bicara. ya, untuk lebih sedikit membedakan judgmental itu lebih ke konotasinya tuh cenderung negatif. Betul. Karena kalau misalnya seandainya semua orang punya penilaian tersendiri, wajar gak sih? Apalagi kalau misalnya kayak HRD, which is kan harus menilai kan? Betul. Mau nggak mau harus menilai kan? Artinya kan kalau misalnya kecenderungan dia selalu negatif, bisa jadi tuh masuknya ke ranah judgmental seperti yang kita tahu nih. Cuma kalau positif kan harusnya enggak deh. It's normal. Gimana menurut Cele? Are you agree with me? Atau mungkin enggak, gue gak setuju nih. Apa-apa lu deh, kayak ngajak ribut. Kayaknya sih menurut Ai, iya kayak soalnya ngejudge orang juga nggak selalu negatif loh Negatif kan? menurut Ai. Betul. Iya, Ya kan, kayak, menilai kan? Iya, menilai. Kayak misalnya Ai ngeliat cewek cantik gitu. Ya nggak tahu kenapa cewek suka liat cewek cantik gitu ya. Kayak Nggak pernah lihat cowok cantik. pernah. Oh, pernah. Tapi tidak terlalu tertarik nampaknya. Tidak tertarik. Tidak tertarik. Siap. Jadi kayak setiap ngeliat orang yang kayak entah ngomongnya bagus atau kayak ya cewek cantik gitu kayak, Iya. wih gila kayak kulitnya bagus banget gitu. Kayak ya udah, tapi kayak nggak bermaksud untuk ngejudge, ngejelek-jelekin atau gimana gitu. Iya sih. Sometimes kalau Koko ya itu kadang tuh nggak tahu ini manusia suka punya dua sisi ya. Betul. Kadang lagi baik-baik banget nilai orang. Tapi kalau lagi buruk, bisa julid. kayak tahu gak sinetron yang kayak istilahnya mukanya udah tapi Ngomong dalam hati. iya. Buruk banget. Apalagi sorry to say ya, ini tidak bermaksud merendahkan teman-teman ya. Kalau Koko tuh lebih judgmental ketika ketemu beberapa orang yang sorry to say itu agak bau. Oh, oke. Kayak kurang sedap gitu loh. Apalagi kalau misal sampai udah jaraknya 30 meter. Wah, gila itu. Kayak perasaan ujung ke ujung tapi bisa nyampe ke sini ya. Gimana cara ada transfernya? Nah, itu kok ini suka-suka jahat sih. Ini orang nggak bisa cukur bulu ketek apa? Atau pakai deodoran atau ngapain kayak gitu. Itu agak memang kalau mungkin kecenderungan orang beda-beda ya untuk judgmental sendiri. Betul. Cuma memang kalau yang tadi Kobas bilang sih judgmental mungkin dengan banyaknya orang awam di luar sana ya secara umumnya lah. Saya pribadi pun ketika dengar pertama kali untuk apa ya temanya ini tuh pasti lebih mikirnya pasti ke arah negatif nih judgmentalnya. Kebanyakan kan orang mikirnya ke sana kan. Kebanyakan judgmental karena kan dengan secara nggak langsung lingkungan kita kayak lu jangan asal judge orang kayak gitu-gitu kan. Karena kan itu konotasinya lebih banyak ke negatifnya. Tapi bener gak sih Kak, kalau misalnya kita ngejudge orang, kayak Ai pernah dengar dan bahkan mungkin pernah merenung dan berpikir, kayak ketika Ai ngejudge orang, kok kayaknya Ai ngejudge orang ini berdasarkan hidup Ai, entah itu pengalaman Ai, atau kayak bagaimana Ai ingin dinilai dan lain sebagainya. Kayak apakah benar kalau misalnya kita ngejudge orang tuh mencerminkan diri kita gitu mungkin? Setuju. Karena kalau dari apa yang saya baca sebelumnya ya, bukan saya yang meneliti gitu. Judgmental itu terkadang ditanggulangi adalah dengan kita menetralisir adalah kita memposisikan diri kita seperti orang lain. Kalau hal yang tadi Cele terjadi artinya dia tidak memposisikan diri dia sebagai orang lain kan. Artinya dia memposisikan diri dia sebagai diri dia, ya kan cerminannya ke orang lain. Nah itu bisa jadi bahwa itu cerminan dirinya dia sendiri. Ya, bisa juga Dia sih. menganggap standarnya hidupnya tuh seperti itu. Makanya mungkin kadang ada pepatah mengatakan bahwa kayak belajar lah sampai ke negeri Cina. Mungkin gitu istilahnya kita ilmu sampai kemanapun supaya kita lebih banyak berteman sama orang. Supaya pola pemikiran kita pun gak segitu-gitu aja. Karena kalau segitu-gitu aja, apa yang mungkin terkadang kita banyak ungkapin gitu ya, judge ke orang lain ya mungkin bisa jadi ya itu pola pemikiran lu sendiri. Karena lu segitu-gitu aja istilahnya gitu loh. Tapi kalau lu berbicara tentang lu semakin banyak pertemanan secara luas,
nggak bicara tentang pertemanan juga, lu suka baca gitu ya, Iya. buku jendela istilah kata gitu ya, untuk kita mencari ilmu. Pola pemikiran lu juga pasti akan meluas, berubah. Secara nggak langsung lu bakal lebih banyak mentoleransi berbagai macam hal dalam hidup lu. Mentoleransi. Betul. Kalau bicara tentang penilaian ya, fun fact-nya Koko itu sebenarnya judge untuk kepribadian ya, INTJ. Apalagi INTT plus J kan, udah berpikir menilai lagi. Cuma memang kalau misalnya kecenderungan manusia itu bisa dirubah sebenarnya. Yang tadinya Koko tuh sebenarnya tuh lebih banyak nilai orang itu buruk, kayak asumsinya tuh buruk. Kalau sekarang tuh benar kata dia, semakin kita nambah pengetahuan, kita sering mungkin nonton podcast, history misalnya, ya kan. Wawasannya kan nambah tuh. Drama terus. Iya dong. Jadi kita kayak, wah iya juga ya, jadi orang harus pribadinya lebih baik. Betul, Tapi benar gak, setuju gak kalau selain dari pencerminan diri sendiri menurut Cele, bisa gak sih itu berangkat dari sebuah ekspektasi juga gitu? Seandainya gini, misalnya, wah gue pengen tuh Laras tuh orangnya tuh lebih cheerful, yang nggak terlalu kalem suaranya, itu kan sebenarnya ekspektasi. Bisa gak sih sebenarnya berangkat dari situ? Ekspektasi bisa. Ekspektasi itu terjadi karena dari pola pemikiran orang itu dulu dong. Sampai akhirnya dia pengen berekspektasi untuk orang lain melakukan hal apa yang dia inginkan. Betul. Bahayanya adalah ketika ekspektasi itu menjadi judge ke seseorang, itu baru kan mungkin negatifnya gitu ya. Tapi kan logikanya gini, kalau bicara tentang ekspektasi mungkin gue lebih setuju gini, kalau ke judgmental artinya adalah mungkin sesuatu hal yang lu ungkapin pada dasarnya jadi sesuatu hal yang negatif. Kita kan nggak pernah tahu nih ngejudge orang kayak, lu jadi cewek pakai skincare dikit kayak udah cakep misalnya kayak gitu. Itu kan sebenarnya ekspektasi lu mau teman lu jadi makin cakep kan. Iya. Tapi kan seharusnya itu mungkin judge-nya gitu loh. Tapi mungkin lu bisa ditektokan gitu lah, diubah ke dalam ranah motivasi. Kan itu beda Motivasi. penyampaian. Oh. Ngerti gak maksud gue? I get the point sih. Ya, beda penyampaian, beda makna nantinya. Betul. Itu jadinya judge. Tapi alangkah baiknya ketika kita, ini luar daripada judge, ketika kita mengungkapkan sesuatu hal kayak, misalkan ya, Cele, kayaknya lu kayak lebih cakep kalau lu pakai baju ini deh. Wah, Kalau lu lebih penyampaiannya cakep baik. pakai ini deh, gitu. Kadang kan yang bikin salah kan lidahmu harimau kadang-kadang ya. Iya sih. Kenapa ya gitu ya? Sebenarnya gini Sesimpel itu loh sebenarnya. I get the point sih. Yang maksud Laras itu sebenarnya tuh kita niatnya baik. Betul. Caranya yang salah. Contoh misalnya kayak ada orang nyampein ke Koko, lu kok gendutan sih? Diet lah lu. Betul. Ngeliat hidup lu udah berat, hidup gua juga jadinya gitu. Ini Sebenarnya kayak curhat ya. ya dulu pernah lah. Maksudnya sebenarnya tuh dia tuh maksudnya baik. Betul. Ya, lu inilah mikirin lah penampilan lu gimana mau dapet cewek kalau misal kayak gitu kan. Cuma ya penyampaiannya aja yang suka sulit untuk disortir. Coba ditepuk dulu pundaknya, Cel. Tepuk pundak sendiri. Tapi Mandiri ya. kok aku percaya sih kalau ada dua tipe orang juga, yang which is tuh sebenarnya maksudnya baik tapi penyampaiannya salah. Yang kedua adalah maksudnya sebenarnya tidak baik juga, penyampaiannya sengaja disalahin. Nah itulah yang baru karakter judgmental banget tuh. Betul, setuju. Gimana menurut cewek? Apa ada tipe orang ketiga? Waduh, orang ketiga banget nih. Ketiga banget. Jadi kayak mikir kayak bisa jadi orang yang tipe apa yang kedua. Sebenarnya niatnya jahat, nggak baik. Nggak baik. Terus dia nyampein nggak baik, kayak mungkin juga nggak sih kayak orangnya tuh mungkin iri gitu sama Iri. orang yang dia bisa lihat juga. ini gitu. Bisa juga. Jadi kayak kalau misalnya apa ya, kayak ya misalnya kayak hal-hal yang bikin dia ngejudge dan dia nyampein judge-nya itu Sebenarnya yang dia negatif iri. ini, padahal dia tahu itu negatif gitu, tapi dia tetap sampein kayak mungkin itu karena dia iri dan kayak pengen orang ini tuh jadi ngedown atau gak apa ya, ada di bawah dia lah gitu mungkin kesannya. Iri bisa juga. Setiap kemungkinan itu pasti bisa terjadi. Cuma balik lagi, kalau kita bicara tentang judgmental, artinya adalah mungkin sesuatu hal yang pada akhirnya diterima orang lain dan orang lain itu tidak suka dengan hal itu dan membuat orang lain down, ya itu mungkin bisa disebut judgmental. Kalau dari gue. Down. Tapi iya juga sih kalau misalnya dia Koko itu juga tipe yang kalau misalnya ada orang nyampein opini, menilai sesuatu tentang Koko, kadang kalau dulu banget ya, karakter Koko itu nggak terima mau dia baik atau buruk, penyampaiannya, terus pesannya baik atau buruk, Koko tetap nggak terima. Selalu
pengen ngajak debat. Cuma kalau sekarang lebih ke diskusi sih. Oh, menurut lu gitu ya? Kenapa lu bisa bilang gitu? Oke, kalau dari sisi gue begini, kayak gitu. Jadi kasih pengertian. Cuma kadang memang ya mungkin karena tipe karakter Koko kali ya, thinking and judging. Jadi ketika pengennya menilai dan berpikir untuk orang lain, tapi ketika dinilai itu agak sulit. Cuma Betul. sampai detik ini Koko tetap belajar sih untuk kayak, oh thank you ya masukannya. Coba renungin dulu, apakah dia benar atau apakah dia salah. Kalau dia benar, Koko harus gimana? Kalau dia salah, Koko harus gimana? Jadi lebih ke respon ya. Sebenarnya judgmental itu penting loh, teman-teman kalau misalnya di rumah yang ngerasain punya relasinya tuh yang judgmental banget, terus kalian punya pengalamannya, renungin aja. Kalau misalnya dia benar, ya udah gua harus apa. Kalau dia salah penilaiannya, gua juga harus apa. Supaya kita juga growth kan. Betul. Itu mungkin yang tadi jelasin sama Kobas adalah salah satu cara atau tips di mana kita untuk menghindari judgmental. Karena kalau yang kemarin sempat gue baca itu ya, tipsnya terkadang itu gini, mungkin Kobas menyadari bahwa setiap orang itu punya perbedaan, makanya dia bertoleransi tentang hati itu. Yang pertama, one point. Yang kedua, dia mengontrol dirinya. Dia tahu dia punya kekurangan apa, pada akhirnya dia bisa bilang perdebatan itu sekarang diselewengkan dengan bahasa discussion. Terus yang ketiga, dia memposisikan diri dia seperti orang lain. Gitu loh istilahnya gitu kan. Ya. Terus yang terakhir adalah dia berpikir bahwa apa ya istilahnya? Berpikir untuk sesuatu hal persamaan, bukan perbedaan. Karena kan intinya segala sesuatu yang mungkin dia diskusikan ujungnya kan satu, untuk kebaikan, benar gak sih? Bukan untuk perbedaan sebenarnya, walaupun beda tapi kan tujuannya untuk sama-sama enak, betul gak? Tapi kalian berdua pernah punya pengalaman itu gak? Maksudnya kayak orang nilai banget. Oh sangat. Terus responnya gimana dari masing-masing kalian? Coba, mungkin Cele. Dulu. Ya. Kalau Ai dinilai ya, berarti Ai sebagai yang dijudge gitu ya? Yes, coba Kalau gimana? dijudge, pernah sih, pasti pernah. Kayak mungkin kalau dulu banget waktu SMP itu kayak udah lama banget gitu lah. Di situ Ai masih belum ngerti apa-apa, masih kayak istilahnya gambar dirinya belum kuat lah gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya orang ngomong Ai tuh begini-begini, Ai kayak walaupun Ai nggak gitu, Ai jadi mikir kayak oh apa emang gue gini ya orangnya. Terus baik lagi jadi down, iya overthinking dan jadi ngedown. Tapi kayak puji Tuhan makin kesini tuh makin belajar buat kayak Kobas tadi, kayak baik lagi ini yang orang ngomongin tuh disaring, ini benar atau enggak gitu. Kalau misalnya emang benar, apakah emang maksudnya baik atau tujuannya bikin ngedown. Kalau misalnya tujuannya bikin ngedown, ngapain didengerin gitu. Sedangkan kalau misalnya emang mau membangun Ai untuk menjadi lebih baik, ya udah mungkin dipikirkan dulu lah gitu. Kalau Ai gitu sih. Kalau Laras? Kalau dia overthinking ya dulu ya. Iya, setuju banget sama Cele. Ini agak nyeleweng dikit. Kalau menyambung dari omongan Cele tadi ya. Gue tuh dari dulu selalu berpikir bahwa seperti ini. Kalau orang ada kasih gue masukan ya. Misalkan contoh, orang itu komentar tentang hidup gue. Gue selalu bertanya bahwa solusi dari lu apa? Oh, bagus tuh. Gue tuh paling gak suka kalau orang berkomentar tapi dia tidak kasih solusi. Contoh. Misalkan, Kobas, lu tuh gendut banget sih, gitu kan. Inilah ubahlah hidup lu gitu kan. Udah. Tiba-tiba dia pergi aja tanpa dia berpikir, tanpa dia memberikan solusi. Kayak misalkan contoh, Kobas kayak badan lu sekarang kayak agak kurang proporsional ya misalkan gitu. Coba deh lu makan buah ini deh, coba deh lu makan pola makan lu misalkan malam jangan makan karbo deh atau apa. Itu kan jauh lebih enak sebenarnya. Makanya terkadang gue sendiri membatasi, mempagari diri gue. Mungkin gue orangnya sangat-sangat overthinking dulu. Sekarang puji Tuhan sudah berkurang. Karena kenapa? Kalau bukan kita yang mempagari diri kita, siapa lagi? Kita harus mencintai diri kita sendiri. Oke, balik lagi. Pernah gak gue ngerasain judge? Pernah. Dulu itu gue anak yang cukup sangat tomboy. Gue itu tomboy bukan karena gue mau tomboy dan gak mau feminim. Bukan seperti itu sebenarnya dasarnya. Tapi istilahnya gini. Gue itu lahir dari kakak yang dua-duanya cowok gitu. Dan gue cewek. Gue sudah dilahirkan dari dulu tuh untuk menjadi perempuan yang mandiri. Gue pun bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan pria gitu loh istilahnya. Gue ngecat kamar sendiri, kayak gitu segala macam. Gue bisa melakukan itu. Bahkan mungkin teman-teman sekeliling gue tau lah. Gue cukup bisa melakukan hal-hal yang terkadang perlu cowok lakuin. Kayak contoh buka botol minum gitu. Kayak keras, kadang cewek, "Ras bukain dong," kayak gitu istilahnya. Itu hal simpelnya ya. Terus pada akhirnya ketika orang-orang bilang kayak, "Iya lu tuh tomboy banget, lu tuh
terlalu cowok banget kayak gitu-gitu. Ada sometimes gue ngerasa bahwa oh emang segitunya kah? Maksudnya penampilan gue keganggu orang karena rambut gue pun masih panjang misalnya gitu kan. Cuma memang pakaian gue itu sangat gue jaga supaya gue tertutup gitu loh. Jangan sampai pakaian-pakaian yang dalam tanda kutip gue pun sendiri gak nyaman gitu loh. Bisa masuk angin mungkin gitu kan istilahnya. Terus pada akhirnya seiring berjalan waktu gue pun sadar bahwa gue membentengi diri gue. Mungkin kalau udah saatnya gue dalam tanda kutip lebih mengerti dalam artian menjadi seorang wanita yang feminim seperti apa, gue pun akan berubah kok gitu. Karena kalau zaman dulu sekolah, lu mau feminim, lu akan mengeluarkan kocek dari orang tua lu dong, bener gak sih? Betul. Lu bakal ngerepotin. Gue tau diri gitu dengan keluarga gue yang banyak cowok, ya udah apa yang disediain gue jalanin aja gitu kan. Dan pada akhirnya ketika sudah kuliah selesai, mungkin ada internship, and then kerja, ya kan jadi sekarang bisa istilah kata membeli apapun yang lu mau untuk mendukung penampilan lu pada akhirnya gitu. Balik lagi yang tadi gue ceritain, misalkan pekerjaan gue pun mendukung gue untuk oke, berarti akhirnya ada perubahan gitu loh. Itu kan karena kita juga harus membentengi diri kita dulu gitu loh. Makanya buat orang-orang di luar sana gitu ya, yang kadang asal ngomong seseorang tuh ditanya dulu kenapa lu kayak gitu. Jangan asal dia ngomong kayak lu tuh gini ya gitu. Kadang bahayanya teman-teman, mungkin kalau gue menyadari bahwa gue bisa membentengi diri gue, istilah kata kalau gue down, gue datang lagi dalam tanda kutip, gue datang ke Tuhan. Supaya Tuhan memenuhi lagi nih gelasnya gue. Tapi gimana orang-orang yang di luar sana ya, gak punya keluarga, gak punya temen yang dia gak bisa cerita. Pada akhirnya ya, dengan judge-nya kalian itu, dia bisa jadi kayak gitu loh. Dan akhirnya susah untuk sembuh gitu. Nah Kak, kalau kayak gitu berarti apa sih kayak ciri-ciri orang yang mungkin judgmental gitu? Dan kayak gimana tips, ada nggak tips untuk kayak kita menghindari orang-orang yang berpotensi ngejudge mental itu? Oke, kalau yang sempat kemarin gue baca sih mungkin ciri-cirinya kita tuh gampang untuk menilai orang-orang yang baru. Yang tadi kita awal-awal kita bahas tuh tadi. Orang baru lewat, terus kita main judge aja ya. Itu ciri-cirinya tuh kayak gitu tuh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, suka ngejulit. Menggunjing ya bahasa ininya ya. Julit ya, gibah lah. Gosip. Nah itu ciri-cirinya tuh kayak gitu tuh. Nah itu pasti di dalamnya tuh ada judge dan judge. Iya. Terus yang ketiga, kita terkadang terlalu banyak mendengarkan opini dari orang ketiga. Tidak langsung dari narasumbernya. Opini orang ketiga. Yang gosip kan jatuhnya tuh. Itu sering banget tuh kalau yang poin ketiga, gue merasakannya ya. Terus yang keempat, sering banget menentang pendapat orang lain. Jadi dia punya opini diri dia sendiri. Ya itu gue dulu tuh. Iya gue banget. Terus yang kelima, pesimis. Jatuhnya Seperti yang tadi kita udah bahas juga tuh sama Cele kan. Untuk orang-orang yang mungkin cerminannya gimana gitu kan. Nah, itu kan tipe-tipe orang yang pesimis juga. Gitu. Itu kalau untuk ciri-cirinya. Ciri-ciri. Terus kalau misalkan gimana kalau misalkan kita yang dijudge gitu ya, gimana cara kita ngindarinnya gitu. Yang pertama, kita harus mudah untuk memaafkan. Kita sendiri yang harus apa ya? Belajar apa? Ikhlas. Sabar. Kita bercermin aja gitu loh dengan dengan diri kita sendiri, jangan dari orang lain lah istilahnya. Jadi kita harus belajar untuk maafin. Memaafin itu bukan karena untuk kita bener-bener kayak ya udah gue maafin kesalahan orang lain, tapi lu belajar untuk membentengi diri lu lagi. Jangan sampai ada toxic itu yang masuk ke dalam diri lu. Janganlah gitu ya. Jadi coba untuk maafin. Terus yang kedua, jangan overthinking. Nanti dari overthinking lama-lama bisa berubah untuk menjudge bukan orang lain sendiri malah. Judge diri sendiri juga. Bahaya kan. Terus yang ketiga, jangan mudah untuk putus asa. Jatuh bangkit lagi. Karena kalau misalkan dalam tanda kutip kita udah putus asa kan udah agak susah ya. Bener. Kayak lu melakuin sebuah hal kegiatan aja rasanya udah kayak tim mageran gitu ya. Kayak maunya jadi tim rebahan aja deh gitu. Udah gak mau ngelakuin lagi deh. Padahal dengan kegagalan harusnya kita bangkit, kita belajar kan. Jadi jangan mudah putus asa gitu. Terus yang terakhir, berhenti berharap pada orang lain. Gue sering banget, waktu itu sempat mengutip ini, gue lupa deh waktu itu dari siapa. Kita cuma bisa berdiri dari kaki kita sendiri. Gak bisa berdiri di kaki orang lain. Gak bisa sih sakit. Coba aja sekarang. Coba deh. Istilahnya gitu kan. Iya. Karena kalau kita berharap terlalu banyak sama orang lain, nanti kita banyak kecewa. Jadi supaya biar gak kecewa, biar gak ada judge terjadi, jangan ngarepin dari orang lain. Kalau lu mau pinter, push diri lu sendiri. Gitu istilahnya. Jangan nge-push orang lain, pushnya diri sendiri aja. Itu sih paling. Ini
dari gua tuh ada pertanyaan yang cukup dalam ya. Jadi ini kita baru masuk sesi deep talk. Kaget. Masih belum 1 tahu jam deh. lagi. Kita masih 2 jam lagi. Tapi ya ini tadi kepikiran terlintas barusan sih. Kenapa ya? Kalau dinilai sama orang yang baru kita kenal versus dinilai sama orang yang udah sangat deket, ya siapapun dia, mau teman, pacar, siapapun lah, itu sakit banget kalau sama yang lebih deket. Sedangkan kalau sama yang baru, apa sih lo, udah angin lalu lah gitu. Setuju gak Laras? Kayak gitu, sakit banget, and then apakah normal secara psikologi? Setuju dong kok. Kalau kita bicara tentang orang baru, siapa yang peduli sih sama orang baru sebenarnya? Gak peduli. Betul nggak? Baru kenal juga, apalagi baru kenal kemarin gitu istilahnya. Nggak ada yang peduli, tapi terkadang yang bikin jadi problem adalah ketika judge itu terjadi sama orang yang kita kenal, itu akan jauh lebih kena ke hati. Karena kenapa? Terlalu banyak perlakuan baik dari mereka, hal-hal manis yang mereka lakuin. Aduh, kenangan manis. Banyak, ya kan? Banyak kenangan, banyak mungkin gift yang mereka berikan juga. Iya. Ekspektasi kita terlalu Tinggi tinggi pada akhirnya sama dia, dan ternyata kalian dijatuhkan. Itu pasti lebih sakit. Kebanting. Gitu. Itu pasti sih. Iya. Rasa Sangat banget. lebih sakit. Contoh aja, misalkan barang lu hilang. Ya, ini maksudnya di luar dari ini nih. Barang lu hilang, terus lu tahu di CCTV yang ngambil maling. Terus lu bakal kayak kesel gitu. Tapi lu coba barang kesayangan lu hilang, ternyata yang ngambil orang terdekat lu. Dilema gak sih lu? Sakit sih. Dihianati gitu ya. Ngerti gak maksudnya? Betul sakit sih. Itu hal simpelnya begitu. Itu baru barang hilang loh. Itu baru barang hilang loh. Gimana kalau pacar kita? Waduh. Agak sulit ya, Pak. Pacar gua tuh, lu rebut. Lu bilang ke gua, lu sahabat gua. Sakit. Jangan kayak gitu ya, teman-teman. Ini pengalaman nih kayaknya kok. Enggak. Oh, enggak. Enggak. Ini di FTV nih. Kayak sinetron ya. Terus Gitu. berikutnya tuh, oke lah kalau misalnya seandainya memang wajar lah secara psikologis lah ya. So, respon kita tuh sebenarnya tuh harusnya gimana sih? Dalam arti itu, oke lah sekarang Laras lagi ngejudge atau nilai lah ya, bahasa baiknya ya. Terus menurut lu tuh kita tuh baiknya tuh gimana supaya teman-teman juga tahu nih cara untuk merespon ketika harus dijudge sama orang yang dia sayangin. Oke. Berarti kita memposisikan diri kita adalah orang yang dijudge sama orang lain ya. Apalagi sama orang terdekat. Biar nggak terlalu klise ya teman-teman. Ketika kalian mendapatkan... Apa itu klise? Nampaknya Gen-Z belum tentu paham klise itu apa. Penyanyi klise. Klise. Oke, nggak dapet ya. Aduh, nggak dapet lagi. Lanjut. Jadi ngeblank kan. Jadi istilahnya biar nggak terlalu gimana banget ya. Biar napak lah istilahnya lah ya. Napak itu yang begini kan? Oh bukan. Bukan. Beda. Dia ke distrik bingung Ini jawabannya. ngeblank lagi deh bentar lagi. Oke. Jadi istilahnya biar agak lebih napak itu kalian pertama ambil waktu dulu deh. Itu yang paling penting. Ambil waktu sejenak untuk Iyalah. renungin ya. Betul. Oke. Mungkin sometimes orang lain bisa ngejudge kita karena dia punya celah juga. Mungkin dia ngelihat celah kita gampang down. Bisa jadi, kita nggak pernah tahu. Dia melihat celah bahwa lu pada akhirnya gagal, makanya dia ngejudge. Sebelum-sebelumnya mungkin lu nggak pernah gagal gitu. Terus tiba-tiba lu gagal, makanya dia punya celah untuk ngejudge. Yang paling penting, yang pertama kalau gue bilang sih, ambil waktu dulu untuk kalian belajar. Pertama yang tadi sempat disampaikan juga sama teman-teman, belajar untuk memaafkan dia untuk obat diri kita sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini yang menurut gue agak sulit. Apa? Kalau kita bicara tentang kita yang benar-benar anak Tuhan lah gitu istilahnya ya. Coba deh doain untuk dia. Ini menurut gue yang agak sulit. Berdoalah untuk musuhmu ya. Tapi percaya atau tidak, sometimes itu jadi obat yang menurut gue sangat manjur. Karena ketika nanti kita bicara tentang berapa tahun kemudian, mungkin lo akan lupa untuk hal-hal, hal itu pernah terjadi gitu. Kalau lo udah benar-benar ikhlas untuk maafin orang, lo gak bakal ingat kesalahan dia yang lama. Dan menurut gue itu poin yang sangat penting. Mungkin ada juga orang yang masih ingat kesalahannya
karena mungkin susah ya, ada trauma sendiri gitu karena pernah di-judge seperti itu. Nggak apa-apa, it's okay. Karena bagi gue ada masalah yang selesai saat itu, ada masalah yang selesainya bakal lama, itu ada. Seiring berjalannya waktu. Jadi yang paling hati ya. Betul. Yang paling pertama, maafin dulu. Maafin bukan untuk dia tapi untuk diri kita. Ambil waktu. Terus yang terakhir, kalian benar-benar harus doa untuk dia. Karena nggak ada menurut gue obat yang mujarab dari kalian memaafkan, dari kalian berdoa. Karena akan susah. Kalau enggak, seterusnya kalian untuk move ya. Untuk punya komunitas lagi, untuk punya teman lagi, punya pacar lagi, istilah kata punya orang yang dekat lagi, itu akan susah ketika kalian sudah mempagari diri kalian itu dengan permasalahan yang lalu. Jadi keluar dulu, baru kalian bisa bergerak ke depan. Berdamai dengan diri sendiri. Betul, bahasa enaknya itu kali. Karena kalau enggak pasti jadi kayak overthinking terus gak sih Kak? Betul, kalau enggak ya, orang yang ngejudge kita mungkin enak hidupnya. Iya Gitu-gitu aja. Betul juga. Kita pikirin. Iya. Kepikiran terus, padahal dia lagi happy ya kan, nggak tahu ngapain ya kan. Orang lain udah kuliah, kita masih mikirin di TK, gitu istilahnya gitu. Nah, kayak gitu istilahnya. jauh juga ya TK ke Ya kuliah kan? ya. Ya kan kasihan. Tapi emang sih kalau bicara tentang memaafkan itu sulit loh. Sangat sulit. Kayak kemarin itu gue sempet diajarin, gue lupa tuh sama siapa ya. Tapi gue inget lessonnya. Yaitu dia bilang, waktu itu pernah hadir di sini, Pastor Tommy Simanjuntak, wes. Oh, oke. Iya, dia ngajarin bicara tentang pengampunan. Intinya yang gue dapat ya adalah pengampunan tanpa batas. Dia salah atau dia benar. Intinya kalau misalnya seandainya dia udah berargumen, ya udah kita ngalah. Sekalipun dia salah loh. Artinya di situ ada pengampunan di sana. Kita punya kebesaran hati untuk ya udah deh, emang salah gua sih. Walaupun sakit ya. Tapi sejujurnya ini buat teman-teman juga ya. Kalau misalnya seandainya kita udah dinilai, terus adu pendapat, padahal dia salah, kita tetap harus ngalah teman-teman. Sakit gak? Sakit. Banget. Tapi percayalah, tanpa rasa sakit kita nggak akan growth, nggak akan ada pertumbuhan. Setuju. Sama kayak analoginya kayak, kan fitness lah ya. Tiap hari itu menyakiti diri sendiri loh. Bener. Orang-orang yang fitness itu ya selalu ngomong, gue tiap hari nyakitin diri gue sendiri kok. Jadi kalau misalnya ada orang yang nyakitin gue udah nggak mempan. Tapi bener, ketika kita ngangkat beban itu kan otot rusak ya, robek ya kan. Betul. Dan itu kan terjadi setiap hari tuh, artinya sakit tiap hari kan. Makanya kalau misalnya tanpa rasa sakit tersebut, tanpa otot yang robek, kita nggak akan bertumbuh. Betul. Sama dengan kondisi hati. Tanpa rasa sakit dari, apalagi orang yang tersayang ya, orang yang dekat sama kita nggak akan bertumbuh. Kita nggak akan tahu bagaimana rasanya gue bisa maafin lu, walaupun lo yang salah. Gue bisa mengasihi lu, walaupun ya memang saat itu lu nggak make sense untuk diri gue gitu loh. Sebuah tips asik. Dari dia sudah, dari saya sudah, dari Genzi. Ya juga nih. Silakan, Berarti, mungkin ada tips. Kalau kita yang dijudge ya. Iya. Kayak kalau yang sebelumnya Ai bilang sih kayak kita harus bisa bener dulu gambar diri kita gimana. Kita harus kenal diri kita dulu. Karena kayak kita nggak akan bisa kuat kalau dan kita akan kayak terpengaruh terus sama omongan orang. Kayak Ai mungkin dulu mikir, kepikiran. apa emang gue gini ya orangnya atau apa yang gue jahat salah di sini gitu. Padahal kayak kalau udah kenal diri Ai, ya udah itu nggak ngaruh sama sekali. Orang gue nggak kayak gitu, ngapain gue dengerin gitu. Betul. Kalau dari udah settle ya kepribadiannya iya, juga. Iya, jadi kayak mau ya di judge dikit nggak ngaruh lah gitu kan. Nggak ngaruh. Bahasa Genzi banget kan. Iya, bagus. Kalau dari Ai. Tapi kayak kalau misalnya nih Kak, kayak kita memposisikan diri sebagai orang yang ngejudge. Ada nggak kayak tips untuk kita jadi mungkin kalau karena naluriah jadi nggak bisa dihilangin ya, tapi kayak setidaknya jadi berkurang lah gitu, nggak gampang ngejudge orang. Kalau buat orang-orang yang di luar sana yang suka ngejudge, kita harus lihat dulu nih. Terkadang ya, aku pribadi pun jadi bercermin nih, gara-gara dapet tema ini. Mungkin kalau aku belajar untuk diri aku dulu nih. Mungkin kalau sifatnya seperti aku yang suka ngejudge, karena lingkungan, artinya aku harus menghindari lingkungan itu dulu. Karena kalau kita berkumpul sama orang biang gosip, jadinya suka biang gosip. Jadi kalau misalkan kita nggak mau kayak begitu, kita hindari lingkungannya dulu. Itu yang pertama kalau dari lingkungan. Terus yang kedua, kalau dari kita emang suka ngejudge-nya dalam diri kita sendiri,
ini kan udah ada tayangan ini nih. Iya. Artinya kita jadi bisa apa ya istilahnya bercermin nih. Jadi kita bisa introspeksi diri. Coba deh ambil waktu, pikirin kira-kira diri kita sering banget gak sih nyakitin hati orang lain? Iya juga sih, benar juga. Fungsinya apa kok gue introspeksi? Oke, aku percaya bahwa gini, kalau kalian tidak mau dicubit sama orang lain, ya jangan cubit Jangan orang cubit. lain. Mungkin saat ini kalian adalah orang yang dominan di lingkungan kalian yang bisa ngejudge seenaknya. Tapi kalian pasti ada waktu di mana kalian butuh orang. Itu yang pertama, ada waktu di mana kalian gak selalu jadi yang dominan. Mungkin jadi anak baru, kalian pikirin ke depannya. Waktu itu terus berputar kalau gue percaya bahwa gak selamanya orang selalu ada di atas, pasti ada di bawah. Jadi jangan terlalu, apa kalau bahasa orang Jawa ya, terlalu ngoyo. Ngoyo. Apa tuh ngoyo? Oh iya. Terlalu ngoyo. Udah, nanti kalian searching sendiri lah ya. Saya taunya Nama koyo. 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 Udah pegel ya pakai koyo. Istilahnya gitu. Terus yang terakhir, kira-kira gimana nih? Jadi orang yang supaya kita nggak ngejudge. Kalau dalam diri dia, balik lagi dalam diri dia emang adalah suka orang yang ngejudge. Sometimes ada orang yang sangat susah banget nih, Cel. Karena Sangat udah kebiasaannya. Ada yang sangat susah untuk berubah. Oh, supaya iya, kita iya. nggak ngejudge, itu ada. Iya, benar-benar. Caranya gimana? Buat teman-temannya yang ada di sekeliling dia, tolong tetap istilahnya memberikan support ke dia dalam tanda kutip. Coba deh ambil waktu gitu ya ketika ngeliat temen, contoh Cele nih orang yang suka ngejudge-nya orangnya batu banget gitu ya. Tapi gue temenan sama Cele, caranya gimana? Coba deh lu datangin Cele dengan bahasa yang baik yang seperti yang dijelasin sama Kobus. Penyampaiannya. Kira-kira nyambung atau enggak. Betul. Gitu aja sih kalau dari gue. Oke, jadi thank you banget buat Kak Laras sama Kobas. Mungkin sebelum itu, Ai mau nanya nih, untuk Kak Laras ada mau memberikan pesan terakhir mungkin untuk yang nonton? Kayak lagu. Yodra ya? Bunga terakhir salah. Kalau untuk pesan teman-teman semua yang mungkin nonton ini dan untuk kita juga yang ada di sini, cobalah belajar sebelum kita ngejudge sesuatu, kita bercermin dulu sama diri kita sendiri. Jangan sampai hidup seseorang hancur karena mulut kita yang tidak bisa untuk dijaga. Jadi lidahmu adalah harimaumu itu benar-benar harus kita pegang baik-baik, jadi harus berhati-hati sama mulut kita. Betul. Jangan sampai ketika kita mungkin nextnya kita bertobat, lalu ngelihat teman kita masih terpuruk dengan ucapan kita yang lalu, itu akan jauh lebih sakit lagi. Jangan sampai seperti di film-film ya, ketika ada dendam, pada akhirnya ketika dia sudah menikah dia akan membahas dendam kayak film Korea. Ngeri banget ya. Sometimes itu bisa terjadi kalau kita nggak bisa menjaga, kita nggak pernah tahu. Paling itu aja sih kalau dari saya. Kamu jangan sampai sakit ya. Kalau kamu sakit, yang nyakitin aku siapa? Halus sekali ya. Oke, lanjut. Oke, thank you buat Kak Laras sudah mau berbagi, Thank you, sudah mau Yes. sharing, juga Kobas udah diskusi bareng-bareng. Oke. Oke, jadi teman-teman buat kalian yang mungkin merasa ingin dilayani, merasa butuh tempat bersandar dan lain sebagainya, kalian boleh banget klik link di bawah YouTube di description. Nanti akan ada dari tim kita yang menghubungi kalian. Dan juga teman-teman untuk podcast kali ini, kalian boleh banget ambil yang baiknya atau mungkin kalian boleh saring yang sesuai dengan apa yang kalian percaya atau mungkin yang bermanfaat buat kalian. Betul. Oke, jadi segitu aja untuk podcast hari ini, untuk Judgmental. See you in the next podcast. Bye-bye.